Ya, pemirsa, setelah menjadi polemik di masyarakat, akhirnya pemerintah meminta DPR menunda membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah meminta DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang itu dan mengusulkan agar DPR lebih banyak menyerap aspirasi dari seluruh kalangan masyarakat. Mahfud MD juga menyebutkan penundaan ini karena pemerintah saat ini masih fokus terhadap penanggulangan pandemi COVID-19. Kritik keras sejumlah kalangan terhadap rancangan undang-undang tersebut muncul, salah satunya karena landasan konsideran pembentukannya tidak mencantumkan keputusan MPRS yang melarang aliran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ya mungkin pembicaraan itu seputar. Ya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sebelumnya masih dalam tahap pembahasan awal di DPR. Bagaimana respon DPR atas polemik yang terjadi? Kita langsung bergabung dengan rekan Cikal Multazam yang saat ini berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, Cikal, ini apakah DPR sudah menerima permohonan penundaan pembahasan RUU ini secara resmi dari pemerintah? Ya, hingga saat ini memang DPR masih menunggu surat permohonan dalam rangka penundaan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP untuk segera ditunda. Jadi pada saat ini pun di DPR sebetulnya kami masih menunggu bagaimana pernyataan resmi apakah pihak dari DPR RI sendiri akan betul-betul menunda hingga ke tahap pembahasannya pun tidak akan dibahas kembali dan akan melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam termasuk kajian akademiknya akan menentukan argumentasinya akan seperti apa. Tetapi kalau kita melihat bagaimana respon dari DPR sendiri, tentu tanggapan dan juga respon dari masyarakat ini akan didengar oleh DPR ketika memang dari rancangan undang-undang HIP ini mengundang polemik, kemudian dipertanyakan mengenai fungsinya oleh masyarakat, tentu memang DPR sebaiknya menunda untuk membahas rancangan undang-undang HIP ini. Dan kalau pemerintah sendiri kita bisa melihat ketegasan dari pemerintah untuk merekomendasikan untuk menunda rancangan undang-undang ini. Kita bisa dengar kemarin bahwa Wakil Presiden Maruf Amin juga sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas seperti dari PP Muhammadiyah, NU, kemudian juga dari perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah melakukan kajian-kajian dan merekomendasikan kepada DPR untuk segera menunda pembahasan RUU HIP ini. Di DPR sendiri pun sebetulnya masih beragam, Rolando. Kita tahu bahwa fraksi yang mengusulkan adanya rancangan undang-undang HIP ini yakni PDIP juga sebetulnya berkomitmen untuk lebih mendengarkan masyarakat dan juga anjuran pemerintah. Kemudian ada beberapa fraksi-fraksi lain yang tergabung dalam pemerintahan. Kita ambil contoh saja seperti fraksi Nasdem yang sebetulnya tidak menolak tetapi lebih mengkritisi lagi agar rancangan undang-undang HIP ini betul-betul tidak mereduksi Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian partai lain seperti Golkar yang sebetulnya juga tidak menolak untuk rancangan undang-undang HIP ini juga menyarankan agar setiap fraksi ini lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Adapun fraksi yang menolak seperti Demokrat ini mempunyai argumentasi bahwa pembahasan mengenai rancangan undang-undang HIP ini memang tidak perlu dibahas pada saat pandemi COVID-19 ini masih melanda Indonesia. Ini harus menunggu dulu hingga situasi di negara betul-betul stabil dan bebas dari COVID-19 barulah melakukan beberapa kajian-kajian mengenai rancangan undang-undang HIP ini. Juga dengan PKS yang sebetulnya menyetujui adanya rancangan undang-undang HIP ini tetapi dengan persyaratan bahwa nilai-nilai utama dari Pancasila ini tidak dihapus begitu seperti menolak adanya ideologi-ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme, kemudian Marxisme dan juga Leninisme sehingga fungsi Pancasila sebagai ideologi ini tidak bergeser. Dan pada saat ini pun
pembahasan masih berada di tingkat pimpinan DPR karena kita tahu bahwa rancangan undang-undang HIP ini sudah mencapai ke rapat di tingkat panja atau panitia kerja. Maka dari itu pimpinan DPR di sini akan menerima masukan-masukan dari atau rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh panitia kerja di DPR RI untuk nantinya segera diputuskan oleh DPR apakah pembahasan ini harus segera ditunda atau mungkin ada opsi-opsi lainnya. Tetapi tentu saja yang terpenting adalah surat resmi dari pemerintah kepada DPR untuk segera memberikan rekomendasi untuk menunda pembahasan ini. Tetapi sejauh ini memang pemerintah masih memiliki waktu paling tidak 30 hari untuk segera mengeluarkan surat tersebut dan saat ini masih dalam proses di Kementerian Sekretaris Negara atau Mensesnek untuk segera dikirimkan ke DPR. Pada dasarnya DPR mengenai surat permohonan tadi masih menunggu surat yang dikirimkan oleh pemerintah mengenai penundaan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Rolando. Baik, jadi surat resmi permohonan penundaan pembahasan RUU HIP ini masih ditunggu sebetulnya oleh DPR dan masih dalam proses ya di pemerintah. Ya, selanjutnya Cikal, bisa Anda jelaskan sebetulnya ada pasal-pasal krusial apa saja yang sempat menjadi polemik di pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini? Ya, ada beberapa yang memang menjadi polemik yang menyebabkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP ini menuai respon yang cukup keras begitu ya dari masyarakat. Kemudian ada beberapa pakar dari berbagai aspek seperti pakar hukum, kemudian juga organisasi masyarakat dan juga beberapa elemen dari pemerintah sendiri yang sebetulnya menganggap bahwa ada beberapa poin-poin dalam rancangan undang-undang HIP ini yang justru diindikasikan bisa mendegradasikan fungsi Pancasila. Salah satunya adalah di pasal 7 di mana pada ayat 1 sendiri di sini menyebutkan bahwa ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan juga kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Kemudian pada ayat 2 disebutkan ciri pokok Pancasila berupa trisila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan juga terakhir di pasal 3 Rolando di mana disebutkan trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong. Nah, adanya ekasila dan trisila ini dikhawatirkan dapat menihilkan fungsi Pancasila itu sendiri sebagai ideologi bangsa yang sudah disepakati oleh founding father kita. Nah, ini yang coba dikaji ulang kemudian ditelaah kembali apakah dengan makna-makna seperti trisila dan juga ekasila tersebut tidak merubah Pancasila sebagai fungsinya sebagai ideologi bangsa. Kemudian juga tidak tertuangnya dalam RUU tersebut yakni MPRS nomor 25, MPR nomor 25 mengenai larangan tadi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme, leninisme dan juga Marxisme, dan dikhawatirkan ini bisa menjadi gerbang masuk bagi ideologi-ideologi tadi ke Indonesia yang sudah disepakati bahwa ideologi tadi bertentangan dengan Pancasila tidak bisa disatukan dan dikhawatirkan kejadian seperti masuknya akses ideologi yang terlarang tadi bisa masuk dengan adanya rancangan undang-undang HIP ini. Inilah yang menjadi sorotan dari publik dan meminta DPR untuk mengkaji kembali agar Pancasila bisa sebagai ideologi bisa dimaknai dan juga diimplementasikan di Indonesia sesuai dengan fungsinya sebagai ideologi bangsa. Rolando. Baik, terima kasih Cikal atas laporan Anda dan kami nantikan informasi selengkapnya dari Anda terkait dengan hal ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Cikal. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Cikal Multazam dan juru kamera Fatan Mustafa serta Sartika Harahap melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.